non teknisnya, amplopnya ini yang nggak bisa dikontrol. Itu dia. Iya kan? Yang Coach takutkan amplop kepada wasit. Ya kepada semuanya lah. Harusnya main di tempat netral. Ya. Main di salah satu Tuh. turnamen peserta. Nggak make sense. Ini hanya di Iya. Asia ini terjadi. Striker kita ini Ole Romani, kabarnya absen. Ole Nyebutnya Ole. Romani. Oke, itu di-cut. Gue bilang ini bukan salah piala presiden. Oke. Karena cedera kayak gini bisa terjadi. Bisa terjadi juga di Inggris pada saat dia pre-season. Ya. Layak nggak Jens Raven Di senior. menggantikan Ole. sebagai pelapis yang Ole? Gue sempet ngobrol sama dia. Gue bilang, lu masuk ke Utrecht atau enggak tim utama? Sorry, in Belanda atau Dalam bahasa Belanda? boleh anggap aku Enggak bisa. Hoki Caraka sempat kedapatan mentarkam. Seumur dia itu jangan cari duit dulu. Iya. Cari pengalaman dulu. belajar yang benar. Menurut lu siapa yang ya kemungkinan bisa jadi kayak Beckham Putra ini? Detan. Kasih paham, Kem. Oke, kita sekarang lanjut ke Timnas Indonesia, Coach. Nah, Ya. grup Indonesia di ronde keempat ini lumayan berat nih. Ya, ada Arab Saudi, Irak. Menurut Coach ini grup yang realistis buat diperjuangkan atau justru terlalu berat nih, Coach? Enggak, gue bilang semua rata sama berat. Rata ya, Rata karena semua. Arab kita udah pernah menang ya, Coach ya? Iya, Iya, benar udah terbukti. seri dan menang. Betul. Jadi kalau dibilang apakah di Qatar lebih gampang, gue sih harapnya Qatar sama UEA ya, UAE. Tapi ya sebenarnya sama-sama rata. Cuman yang jadi masalah kan Oke. non teknisnya, amplopnya ini yang nggak bisa dikontrol. Itu dia. Iya kan? Tapi secara teknis kita bisa lolos. Bisa runner up, bisa rank 3 juga. Benar, Jadi rata semua. Yang Coach takutkan amplop kepada wasit. Ya kepada semuanya lah. Semuanya ya. Iya sih, mainnya di sana soalnya ya. Iya, nggak make sense. Bener. Lu kebayang nggak? Oh, ini kan kualifikasi penting di bawah FIFA. Ya. Harusnya main di tempat netral. Ya. Main di salah satu turnamen peserta. Nggak make sense. Ini hanya di Iya. Asia ini terjadi. Makanya. Di UEFA nggak bakalan Nah. ini diterima. Minimal di Selangor atau di Changi Airport lu, di Singapura masih oke tuh kan, tengah-tengah Nggak, tuh. lu kan bisa main di Jepang, Korea, Korea, atau kayak kemarin aja Australia. di Prancis kemarin, Coach, ya kan? Perancis nggak ada korelasinya. Main di Asia aja lah. Main di Asia ya, di Jepang benar-benar. Yang sudah di negara yang udah lolos, pasti mereka mau bantu. Iya sih. Ini tipikal AFC. Makanya gue udah, capek deh sama AFC ini. Fakta. Jadi ini ya, Coach, jadi bikin kita, tapi harus optimis ya, Coach ya, walaupun Ya iyalah, karena secara teknis kita nggak kalah. Iya. Mudah-mudahan ya nggak ada kecurangan lah, karena kalau kalah karena kecurangan sih itu berat banget sih. Iya. Move on-nya. Nah, striker kita ini Ole Romani, kabarnya absen. Ole, nyebutnya Ole. Ole Romani. Oke, itu di-cut. Oke. Striker kita Ole Romani, kabarnya absen di laga round 4 nanti karena cedera. Nah, menurut Coach, seberapa krusial kehilangan pemain seperti Ole di laga uji coba ini? Penting, karena kita nggak punya, kok di laga uji coba, bukan uji coba ini putaran 4. Kehilangan pemain seperti di round 4 nanti, Ya. nanti. Dia cedera gara-gara itu kan, liga kemarin kan? Bukan gara-gara Piala Presiden. Piala Presiden kemarin Ya, kan, yang Oxford lawan Port ya? Ya, dan gue bilang ini bukan salah Piala Presiden. Oke. Karena cedera kayak gini bisa terjadi. Bisa terjadi juga di Inggris pada saat dia pre-season. Ya. Jadi jadi bukan karena dia main di Piala Presiden, oke? Ya. Satu. Kedua, memang nggak ada penggantinya pada saat ini yang selevel dia. Benar. Nah itu yang jadi masalah. Itu ada dua pilihan. Lu main dengan dua striker, Ragnar Marcelino, belakangnya Kambuaya. Oke. Atau Jens Raven ditaruh. Sebagai penggantinya. Levelnya masih di bawah Ole, tapi dia kemarin buktikan walaupun kemarin itu juga itu lebih ke fun football untuk kita. Oke. Menang 8-0 lawan Brunei itu. Benar. Ya, kita lihat dulu performanya dia. Tapi sorry, Coach. Malam ini lawan Filipina kan. Yes. Terus Senin lawan Malaysia, ketemu Vietnam atau Thailand. Kita lihat satu turnamen yang benar. Layak nggak Jens Raven di senior menggantikan Ole sebagai pelapis yang Ole? Berarti udah ini ya, udah cocok lah dikasih kesempatan untuk main di senior ya, Coach ya? Ya. Oke. Ole. Kalau Marcelino ya paling gantinya Egy lah ya, Coach ya?
Pelapisnya. Iya, pelapisnya. Iya, bisa. Kalau Ole ini yang bingung nih. Iya. Bener. Sementara adanya Renders juga masih belum nyatu ya coach ya permainannya. Ya dia lebih winger ya. Benar. Nah, Rafa Strike nih coach, ini balik ke Liga 1. Ya ini sangat Banyak yang menyayangkan. Nah, sangat disayangkan. sangat disayangkan. Kenapa dia ya untuk gue sih ada dua alasan. Oke. Satu dia nggak bisa dapat klub Ya. di Eropa. Ya. Kedua, tawaran dari klub sini itu tinggi. Yes. Karena gaji pemain divisi 2 di Belanda lah contoh. Itu setahun mungkin 2M, 3M. Setahun. Ya, Sementara di mungkin sini 2M mana? Di sini bisa dapat sebulan 3, 4, 5M. setahun. Iya, ya, belum lagi yang lain-lain coach ya. Iya. Jadi dua itu, either lu nggak dapat klub atau lu memang mau cari duit. Iya. Tapi untuk gue sangat disayangkan karena mereka masih muda. Kalau kayak Jordi Amat umur 32 ke Persija Gak apa-apa. paham. Iya. Jordi pinter, Persija pinter, biar bisa cari pengalaman dan harganya nggak terlalu mahal juga. Betul. Tapi kayak Jens Raven ke Bali United, dia ke Dewa United, untuk gue sangat disayangkan. Iya. Berarti kalau misalnya Tom Hai gitu nggak apa-apa coach. Umur dia udah segitu. Tom Hai 30 masih bisa di sana. Masih Jadi bisa bermain kalau di bisa sana. masih 2 tahun di sana lah. Iya. Habis itu umur 32 mau ke sini itu paham. Berarti kan kalau yang gue baca-baca kok permasalahan karena mereka sekarang udah ini kan pemain Indonesia. Ya. Jadi mereka paspornya udah bukan negara situ kan Ya. katanya. Jadi persaingannya jadi makin sulit gitu. Enggak. Apa tuh sebenarnya coach? Ya alasannya? buktinya Calvin Verdong bisa tetap Oke, bisa berarti stay. tetap individunya ya. Iya. Kevin Dix dari Denmark ke Gladbach. Iya. Itses tetap di Serie A atau Serie B. Iya kan? Iya. Tom Haye feelingku masih di sana. Iya. Si Nathan kemungkinan akan ke Denmark. Ada kok mereka main di situ semua kok. Oke. Oh, Nathan nggak ke Thailand ya? Kemungkinan besar tetap di sana. Walaupun di tim sebelumnya dia Iya. sering cadangan kan coach? Sandy Walsh ke Buriram, tapi Buriram itu juaranya dan main di Champions League Asia. Iya, betul. I mean levelnya masih oke, ngerti? Nggak main di Ligue 1. Iya. Ngerti nggak? Paham. Jadi kalau gue bilang itu bukan alasan. If you're good enough, Ya. nggak ada masalah. Udah ada buktinya banyak kok Iya, contohnya. Benar. Atau dia ini coach, kangen aja dia euforia penonton Mungkin. timnas kan kayak, Mungkin. gue cuma sekali 3 Ya. bulan nih dapat Ya. ultras ini terus Ya, kayak, wah ini mungkin. bisa sekali seminggu ya kan? Walaupun nanti mainnya di JIS kan? Nah, sementara Ivar Jenner nih coach justru naik ke Liga Utama Eropa. Padahal dia kayak diam-diam, kalem-kalem. Gimana menurut Ya, coach? Arah karir Jenner nih. Ini contoh dia main di Young Utrecht. Ya. Tahun lalu pada saat pergantian musim, gue sempet ngobrol sama dia. Gue bilang, lu masuk ke Utrecht atau enggak tim utama? Sorry, in Belanda atau Dalam bahasa Belanda. boleh anggap aku Enggak bisa. biar orang-orang belajar coach. Enggak, sama gue ngomong kayak patungnya. Jadi terus dia bilang enggak, gue tetap stay di Young Utrecht. Oke. Gue bilang sangat disayangkan. Iya. Dia bilang ya oke lah kita lihat tahun depan. Jadi kayaknya dia sekarang baru masuk tim utama. Iya. Bapaknya nge-add gue di Instagram. Asik. Gue ini siapa ini ya? Iya. Gue lihat oh ini bapaknya. Terus Oke. gue balik. Iya. Enggak lo gini. Fallback enggak ya? Enggak lo gituin ya coach? Itu kalau lu nge-add gue. Kalau coach gue minta langsung. Bayangin gue udah 6 bulan follow dia. Coach, boleh fallback enggak? Harus diminta ya teman-teman kalau Gue dia. nggak tahu lah lu follow gue. Iya juga sih, pasti dia. Banyak ini dia. Nah, selanjutnya nih Coach, Hoki Caraka sempat kedapatan mentarkam. Ini jadi masalah serius dari sisi profesionalisme atau masih bisa dimaklumi? Kalau sekali-sekali oke lah, mungkin Oke. dia bikin kesalahan oke lah. Tapi nggak bisa cuma dari satu kejadian kita pukul rata semua. Oke. Yang penting dia belajar jangan main tarkam lagi lah. Iya sih. Iya. Itu aja intinya. Tapi di lain sisi kan keuangan Coach. Kalau mungkin gua nggak tahu. Kayak contoh dia daripada di. Ya maka dari itu seumur dia itu jangan cari duit dulu. Iya. Cari pengalaman dulu. belajar yang benar. Benar. Gue itu dulu pemain gue di timnas juga gue larang main tarkam. Iya. Futsal dulu gede kan. Iya. Kebayang. Tahu kenapa? Sampingan. Bukan. Ah. Karena di tarkam Oke. tujuan lu main tarkam cuma satu, menang. Betul. Cara mainnya nggak peduli. Yes.
Yes, iya. Iya kan? Iya, Kalau iya. lu kebanyakan main tarkam, lu dapet duitnya tapi permainan lu nggak berkembang. Iya. Maka dari itu gue larang, lu tetap di klub tetap biar lu berkembang dari sisi permainan. Iya, iya, iya. Sama resiko Gitu. cederanya itu kan. Sama risiko Coach. cedera Itu lebih tarkam besar. itu ya yang kayak lu bilang tadi mungkin beberapa oknum menghalangkan segala Ya. cara, ya udah tinggal Ya. sepak aja, Ya. tinggal sliding aja. Sementara masih muda, masih banyak kesempatan di luar, udah habis demi duit yang sebanyak itu gitu. Nah, kalau misalnya yang senior coach kan banyak tuh. Ya. Pemain timnas senior dulu sekarang ke Tarkam juga, itu gimana? Nggak apa-apa. Karena dia udah nggak main timnas lagi gitu kan. Kalau dia masih main di klub profesional harusnya jangan. Oh, kalau udah pensiun? Kalau dia pensiun bebas. Bebas. Iya. Soalnya sekarang tuh ada beberapa, bahkan bukan cuman ini coach. Gue pernah ada teman gue itu konten kreator, dia dapat kerjaan itu coach. Main di kabupaten gue gitu, sekian duitnya. Udah kayak event attendance misalnya kita mau endorse aja. Ya, sama gue juga sering dapat gituan. Tuh, iya kan? Datang doang store muka dibayar. Anjir. Butuh anak cowok nggak itu, coach? Gue mau betak sepatu lu. Soalnya dia tiap syuting sepatu baru mulu anjir. Ya duitnya dari situ, datang nyetor muka itu anjir. Nah, kemarin coach, kita lanjut lagi, ada Clever sebagai pelatih timnas dibantai 6-0 sama Jepang. Evaluasi yang paling mendesak apa nih yang perlu dia lakukan? Enggak gini, satu Jepang bukan level kita. Yes, betul. Kedua kita udah lolos, Itu, jadi pemain nggak betul, full. betul. Ketiga evaluasi itu selalu ada, mau menang mau kalah selalu pasti evaluasi. Maka dari itu entah September kita ketemu Kuwait dan Lebanon uji coba, which is good. Disitulah dia bisa menerapkan sistem tanpa Ole. Tanpa Ole, Ya. benar. Mungkin Jens Raven main, mungkin tidak. Tapi at least harus ada plan B, plan C. Betul. Nah ini yang dimanfaatkan dengan uji coba ini. Mencoba pemain lain bereksperimen. Hasilnya berapa ya nggak penting. Namanya uji coba. Iya sih. Emang terlalu OP kemarin Jepang kemarin. Cuman walaupun banyak yang bilang kayak harusnya jangan sampai 6-0 gitu-gitu. Alah, 1000-0 juga nggak peduli. Iyalah. Iya, kebayang. Ya seenggaknya itulah maksudnya pemain kita tahu kayak anjir begini ya pemain-pemain Eropa ini. Biar lu udah dapat pelajaran kan. Iya. Kayak Kubo begini mainnya. Selalu ada hal yang positif seharusnya. Yang kita bisa pelajari kan. Iya. Kayak lihat dari situ aja. Benar. Oke, nah selanjutnya nih di round 4 katanya timnas nggak akan ada TC sampai laga September. Ini ngaruh banget nggak sih ke chemistry team dan persiapan teknis nih coach? Ya kalau dibilang ngaruh. Tapi kan Kluivert sadar ini timnas bukan klub. Yes. Dan timnas cuma bisa latihan bertanding pada saat FIFA Match Day. Itu berlaku untuk seluruh timnas di dunia. Jadi dia harus siap dengan hal kayak begitu. Nggak bisa lu komplain dia waktunya mepet. Semua pelatih timnas juga mepet waktunya, bukan lu doang. Iya. Enggak. Dan setahu gue dia juga nggak komplain. Emang dia harus terima. Iya. Kalau Kluivert tuh udah stay di sini coach atau masih bolak-balik coach? Ngapain dia stay di sini? 90% dari pemain inti main di sana. Mending di sana ya. Ya iyalah. Iya, mantap. Asistennya yang di sini, Vandenberg kan di sini, Vandenberg yang pantau. Iya. Ya contohnya kayak Beckham Putra kemarin kan bisa mereka dapat. Iya. Itu kan berkat pantauan mungkin Simon, mungkin Vandenberg, mungkin Pastor. Kluivertnya nggak perlu, Kluivert harus pantau justru di sana pemain-pemain yang lagi main di sana. Iya. Yang lagi di luar. Benar. Puas lu coach sama permainan Beckham Putra yang awal debut. Yang match pertama iya. Iya kan? Match kedua kelihatan kalah kualitas. Pas lawan Jepang ya. Iya, kalah body juga mungkin. Kalah semuanya lah. Tapi bukan salah dia atau emang segitu. Oke. Tapi di match pertama gue cukup puas. Iya, gue puas banget itu kayak angin segar kayak ada pemain kayak gini. Gitu. Kalau ini boleh kasih satu nama, coach, menurut lu siapa yang ya kemungkinan bisa jadi kayak Beckham Putra ini yang bisa masuk ke timnas? Pemain lokal kita. Penyerang? Iya, bebas lah. Detan Victor. Winger kanan, gue bilang gue masih belum puas dengan posisi itu. Oke. Jadi bisa diberi kesempatan.
Nah, kenapa gue nanya ini? Kadang omongan lu menang, kadang omongan lu suka benar kan? Sering, jadi sering. lumayan Bukan dipotong TikTok. kadang. Lumayan nih gitu kayak. Jadi kalau kesampaian udah. Sering. Sering. Gue sering bener. Makanya sering dipotong ke TikTok. Nah, itu engagement gratis. Engagement gratis, ada clipper itu. Udah bertahun-tahun begitu. Bertahun-tahun. Oke. Nah, sebelum closing nih kita pesan-pesan nih coach buat ya round 4 atau ada nggak pesan-pesan? Gue rasa kita harus memahami apa yang namanya proses ya. Oke. Jadi proses itu it goes ups and down, naik turun, naik turun. 5 tahun lalu kita mimpi masuk Piala Dunia aja enggak? Yes, benar. Mimpinya juara AFF, yes, juara SEA Games, betul, ya kan? Betul. Kok sekarang masih ada yang bilang harus lolos kayak gitu? Iya, Untuk gue sih agak itu kocak. Ini olahraga itu proses. Betul. Itu perubahannya ya. Enjoy the moment aja. Enjoy the moment, teman-teman. Ya semoga Indonesia lolos biar ada alasan Koci ke US lagi ya, Coach ya. Indonesia nggak lolos, gue tetap ke US. Iya juga sih. Duit dia banyak ya, ngapain? Lo tetap ini ya ke sana ya. Oke, Koci, terima kasih buat Koci dan terima kasih banget buat hari ini teman-teman. Jangan lupa juga nonton video tes yang lainnya. Gua Sastra pamit, Coach Justin pamit. Kasih paham, Cap!